Lawan debat terberat saya ada wong dungu semua, ngapain? Lakukan korupsi dengan cara yang beradab, yaitu jangan minta pengurangan hukuman. Saya ingin panjat tebing, bukan panjat kekuasaan, apalagi panjat sosial. Kami langsung persilakan Bung Rocky untuk menanggapi seabrek pertanyaan dan keraguan dari masyarakat Trenggalek sore ini. Monggo. Oke, saya akhirnya harus simpulkan bahwa kegelisahan teman-teman di sini terhadap prospek tambang emas itu tidak perlu didasarkan pada analisis ilmiah, nggak perlu. Karena kalian udah nggak percaya kan? Apapun yang mau diambil kebijakan oleh Jokowi itu artinya hanya menguntungkan sebagian, dan memang itu presidennya panjang di belakang. Saya beri contoh yang satu aja ya. Yang disebut hilirisasi itu adalah upaya untuk membujuk investor masuk ke Indonesia tuh. Sekaligus untuk memperlihatkan bahwa pemerintah peduli pada lingkungan. Karena itu yang dilihat adalah ujungnya, hilirnya. Pemerintah dalilkan kita comply dengan seluruh regulasi Eropa tuh, yang dibuat di Prancis, di Paris, yang dibuat di Glasgow. Tapi masalahnya bukan di hilir, masalahnya di hulu apa itu. Kalau di hulu pemain emas itu cuma 4 orang, pemain nikel cuma 5 orang, pemain batu bara cuma 7 orang, itu artinya tidak ada kompetisi yang fair. Jadi bersih di hilir tetapi kotor secara politik di hulu, itu masalahnya. Karena Anda nggak percaya bahwa di hulu itu akan ada kompetisi yang benar. AMDAL misalnya, bukan favoritisme, kan itu dasarnya kan. Jadi udah tolak aja dengan argumen kami nggak percaya, gampang udah. Maka seluruh kebijakan Jokowi mesti kalian tolak, gampang aja kan intinya. Itu masalahnya ada di situ. Saya kira saya setuju aja tuh soal pandangan saya khususnya tuh. Lalu ada soal apa tadi? Apa lagi tadi? Soal lawan debat terberat saya ada wong dungu semua, ngapain? Kan itu soalnya kan. Ada nggak? Kritik SBY. Anda di Pacitan, SBY Bupati Pacitan apa bukan? Bukan. Ngapain saya kritik? Saya hanya mengkritik orang yang punya kekuasaan dan tidak memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat. Hah? Waktu SBY presiden, saya memang tidak pernah mengkritik. Tidak. Saya hanya ucapkan di pidato kebudayaan di tahun 2010 seluruh kesalahan SBY. Kritik apa bukan itu? Masalahnya Anda nggak baca itu soalnya. Ada bukunya diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Saya diminta pidato kebudayaan di situ. Seluruhnya ada kritik terhadap SBY karena pada waktu itu dia presiden. Sekarang saya berteman dengan SBY. Setiap ada buku baru tentang politik global, dia pasti undang saya untuk diskusi itu. Ngapain saya kritik SBY yang nggak punya kekuasaan? Jadi saya mengkritik orang yang punya kekuasaan untuk menghasilkan, yang memungkinkan dia menghasilkan ketidakjujuran. Jadi itu pentingnya. Saya berteman dengan semua presiden tuh dari zaman Gus Dur tuh. Saya pernah nggak setiap minggu saya punya forum dengan Gus Dur. Setiap minggu saya kritik Gus Dur. Biasa aja itu. Jadi nggak ada masalah buat saya itu buat kritik. Karena saya mengkritik kebijakan, bukan personalnya itu. Nah, kebijakan itu ada pada pejabat. SBY bukan pejabat di Pacitan sekarang, nggak ada urusan saya dengan dia tuh. Kecuali dia Bupati Pacitan itu. Jadi poinnya mesti jelas ya. Tidak ada sentimen saya pada manusia. Saya
hanya menghajar, mengutuk, bahkan mencaci maki secara akademis seorang pejabat karena dia kita gaji. Itu masalahnya. Saya berhak untuk caci maki Jokowi karena dia minta suara saya di 2000 di awalnya kan, minta saudara-saudara juga. Itu soalnya. Lalu apa lagi ya? Bisa ada nggak? Oh iya, saya punya banyak murid. Murid saya yang paling pinter masih jadi aktivis, murid saya yang paling bodoh jadi komisaris. Ya udah, itu yang dia pilih. Tapi itu pilihan dia, oke. Tapi dia mesti bertanggung jawab terhadap pilihan dia itu. Kalau murid saya jadi koruptor, dia tidak boleh minta ampun kalau dia dihukum, minta pengurangan hukuman. Itu namanya koruptor yang dungu. Kalau dia koruptor yang bertanggung jawab, dia akan bilang saya korupsi dan saya pertanggungjawabkan akibatnya. Buat saya nggak ada soal baik dan buruk. Buat saya dia bertanggung jawab enggak tuh. Ada orang yang memang diniatkan dari awal DNA-nya buat korupsi, maka dia ikut aja DNA-nya. Lakukan korupsi dengan cara yang beradab, yaitu jangan minta pengurangan hukuman. Itu aja. Itu konsekuensi dari manusia kan. Jadi sekali lagi yang ingin kita bicarakan hari ini adalah kemampuan kita untuk membuat refleksi terhadap masa depan kita nanti dalam keadaan ketidakpastian politik. Ini hari ini nggak ada. Anda tanya, setiap kali wartawan tanya kabinetnya siapa Pak Rocky, lo Jokowi aja nggak bisa tahu apa isi pikiran Pak Prabowo kan. Belakangan Pak Prabowo mulai menunjukkan bahwa dia akan berbeda dengan Jokowi dalam banyak pidato dia. Ya itu memang watak kekuasaan begitu kan, nggak mungkin semua hal yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena semua kebijakan politik dari presiden siapapun dia akan terikat pada APBN. APBN akan membatasi ambisinya itu. Nah, kembali pada soal lingkungan misalnya. Soal lingkungan ini, soal industri, dari zaman Pak Harto udah ada orang yang diberi kesempatan, diizinkan secara khusus oleh Pak Harto untuk mengeksploitasi pada waktu itu hutan HPH. Tetapi di zaman Orde Baru Soeharto bilang silahkan kalian eksploitasi sumber daya kita, tapi kembalikan pada negara 30%, dan itu balik ke negara dalam bentuk SD Impres, irigasi, jalan kabupaten, puskesmas. Zaman Pak Harto sumber daya kita dibiarkan dirampok tapi kembali ke negara 30%. Zaman Pak SBY hal yang sama masih berlangsung, tapi yang kembali ke negara tinggal 27%. Zaman Pak Jokowi yang kembali ke negara tinggal 6%. Itu masalahnya. Karena itu kalian tidak percaya lagi kalau bumi kita diekstraksi, diambil sumber daya mineralnya, berapa yang kembali ke negara, berapa yang kembali ke masyarakat. Algoritmanya ada tuh, presidennya ada tuh. Jadi kehendak kita untuk tadi mengaktifkan akal sehat hanya demi memeriksa apakah kemakmuran, kecerdasan sudah dilakukan oleh Jokowi apa tidak. Nggak ada. Disparitas kita makin jauh tuh karena cuma 6% yang balik ke negara. Yang lain itu pergi dalam bentuk investasi asing, ditanam segala macam dalam kasino kapitalisme. Jadi sekali lagi kritik-kritik ini diucapkan dari kalangan akademis sebetulnya, supaya terlihat ada metode berpikir. Nah, saya percaya bahwa Trenggalek bisa memulai tradisi itu karena ada sponsor akal pikiran, yaitu Kabar Trenggalek. Itu aja dasarnya. Dan kalau saya lihat tadi kesaksian dari ada Dani, ada Tempo segala macam itu menunjukkan bahwa Anda, Kabar Trenggalek ini akan memelihara pikiran akal sehat karena tidak mau jadi dungu diperintah oleh industri. Banyak pers di Jakarta itu diperintah oleh industri karena pers itu udah jadi lahan kapitalis. Nah, sekali lagi opini-opini yang dihasilkan di kita di sini kalau kita kumpulkan dan kita tukar tambahkan, misalnya
Kalau seluruh IQ di ruangan ini saya tukar tambah dengan IQ yang ada di DPR, masih ada kembalian di sini. Karena Anda masih bisa bicara kritis itu kan. Anda tidak didikte oleh koalisi itu. Nah itu yang saya maksud. Saya dengan Pak Diki, Fordasi hanya ingin membongkar. Karena itu Pak Diki tadi memulai dengan kontroversi, saya mulai dengan kontroversi. We are playing devil's advocating. Kita mau jadi iblis untuk mengganggu stabilitas pikiran teman-teman di sini di mana-mana itu. Supaya kita tidak larut dengan sekedar ya tadi romantisasi atau perasaan-perasaan sentimental. Kita ingin negara ini dituntun dengan metodologi itu. Nah, sekali lagi ini tempat yang baik. Mungkin satu waktu saya akan balik ke sini untuk cari tebing-tebing, karena saya pengurus panjat tebing. Mana tebing yang bisa kita daki itu. Saya ingin panjat tebing, bukan panjat kekuasaan. Apalagi panjat sosial. Luar biasa. Bung Diki bisa disambung dengan tadi ada pertanyaan bagaimana mungkin tanggapan dengan ormas yang menerima ataupun kebijakan pemerintah yang untuk memberikan izin pengelolaan terhadap ormas-ormas. Ya, saya nggak ikut-ikutan kalau ngomong itu. Saya cuma mau ngomongin tentang Trenggalek aja. Ya, tapi poinnya begini. Dari apa yang Anda sampaikan bahwa masih aja ada pencemaran walaupun pakai tunnel-tunnel tadi. Kemudian Mas Inos mengatakan nggak percaya dengan pemerintah. Oke, berarti kesimpulan kita saat ini adalah kita tidak usah lagi bicara tentang nilai ekonomis, kemudian kita tidak bicara lagi tentang karbon kredit. Kita tidak setuju tambang karena pemerintah, pengelola negara tidak kita percaya untuk mengurus itu. Betul tidak? Betul ya? Oke, sekarang itu kita tolak. Kita sepakat kita tolak. Penerbit IUP itu adalah Kementerian SDM, betul? Betul ya? Oke, saya tantang sekarang. Kabar Trenggalek, Anda kumpulkan massa, Anda kumpulkan akademisi, kumpulkan mereka yang menolak dengan argumentasi yang kuat, dengan data yang kuat. Saya pastikan Anda ketemu dengan Kementerian SDM untuk menolak itu. Saya fasilitasi. Kebetulan sekjennya saya kenal baik dengan dia. Saya pastikan apa yang Anda aspirasikan akan sampai ke mereka. Ya. Tapi sekali lagi bahwa menolak itu harus dengan argumentasi yang baik, ya. Setuju ya? Jadi poinnya sekarang bukan tidak ada solusi untuk menambang, masih ada solusi untuk bisa memakmurkan rakyat Trenggalek dengan tambang emas. Persoalannya kita sekarang tidak percaya kepada siapapun yang menangani itu untuk bisa memberikan kesejahteraan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, ya. Jadi sepakat kita tolak. Tolong Anda siapkan kapan saja Anda telepon saya akan fasilitasi Anda untuk bisa bertemu dengan Kementerian SDM, ya. Terima kasih, saya kira itu saja. Terima kasih Bung Diki dan juga Bung Rocky. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disimpan oleh teman-teman, kami yakin itu. Tapi sekali lagi waktu 2 jam memang waktu yang sangat singkat untuk kemudian kita buka semua pertanyaan itu. Mungkin di lain kesempatan kita masih akan ada beberapa forum-forum yang serupa dengan apa yang kita laksanakan hari ini. Dan untuk hari ini sementara sesi tanya jawab kita cukupkan dulu, karena setelah ini beliau berdua harus bergeser untuk mengisi kegiatan yang serupa di kota yang lain. Namun sebelumnya ini bukan sebuah closing statement. Kami berharap Bung Rocky maupun Bung Diki untuk bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi konkret terhadap gerakan-gerakan akal sehat khususnya di Kabupaten Trenggalek. Kami persilakan sebagai rekomendasi dari akhir pertemuan kita sore hari ini. Oke, jangan pakai istilah closing statement. Closing statement itu biasanya istilah pejabat. Kita pakai istilah closing ideas, ide yang menyimpulkan, bukan kalimat penutup. Jadi kita justru membuka ide baru. Nah, closing ideas itu artinya kita umpankan ide baru supaya ide itu tumbuh lagi ke depan. Itu intinya. Jadi kalau kita lihat suasana Trenggalek, ada dinamika yang jujur, yaitu mengucapkan kritik langsung
di depan publik, tidak disensor. Karena mungkin kita tahu bahwa hanya dengan kenekatan itu kita bisa wake up call, menggedor kekuasaan. Tapi kelihatannya nggak mungkin, karena semakin kita ajukan proposal perubahan itu, presiden dan kabinetnya semakin mengkonsolidasi diri itu. Tapi oke, nggak ada soal tuh. Yang penting kita pernah ucapkan soal-soal ini. Saya pernah ucapkan ini 9-10 tahun yang lalu tuh, dan masih sama tuh. Waktu itu orang maki-maki saya tuh, ngapain saudara Rocky Gerung itu menghajar Jokowi? Saya bilang saya tahu arah pikirannya, karena dari awal saya pelajari sejak buku Nawacita itu diluncurkan, Revolusi Mental, saya ikut menyusun itu dalam ide, dan saya tahu dia nggak pernah baca. Jadi dari awal saya tahu kapasitasnya nggak akan cukup. Gampang aja deteksi itu kan, apalagi soal-soal lain cerita. Tapi bagi saya ada kabar Trenggalek yang akan jadi universitas pikiran pertama di Trenggalek itu. Jadi jadikan kabar Trenggalek ini sebagai bukan sekedar tempat curhat, tapi tempat bertengkar. Dan hanya dengan pertengkaran kita bisa menghidupkan pikiran-pikiran bagus di sini. Ada banyak dari kemarin, ada banyak teman yang minta WA saya, nomornya itu wartawan maupun aktivis. Tapi nomor saya itu disadap, jadi nanti Anda kena sadap di situ. Kalau Anda mau hubungi kita, Forum Akal Sehat atau saya itu, hubungi Mas Koko itu yang bisa atur itu. Jadi jangan ke saya langsung, nanti kasihan saudara akan kena getahnya tuh. Karena hari-hari ini ada upaya untuk mempersoalkan semua mereka yang kritis itu. Jadi akan kembali lagi satu peristiwa di mana kalau kemarin saya habis dari Papua, mulai dibully saya bahwa seolah saya ingin Papua merdeka. Saya bilang wacana kemerdekaan itu hak setiap orang untuk mengucapkan. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau saya nggak bisa share nomor saya, tapi saya bisa diakses melalui forum diskusi akal sehat. Nah, yang terakhir adalah saya percaya bahwa pembicaraan kita hari ini harusnya menimbulkan kemarahan lebih besar tuh. Kemarahan dalam pikiran, kemarahan dalam upaya untuk mengembalikan etika publik sebagai dasar pengambilan kebijakan tuh. Nah, itu intinya. Tidak perlu kita cemas bahwa akan ada perubahan politik radikal, pasti akan terjadi, karena begitu transisi dari Jokowi pindah pada Prabowo, maka seluruh aspek politik juga akan berubah tuh. Setiap pemimpin dia punya jalan pikiran sendiri. Yang kita perlu awasi adalah soal janji Pak Prabowo untuk menghasilkan kesejahteraan mendahului infrastruktur. Janji Pak Prabowo untuk merawat masyarakat sipil sehingga tidak boleh lagi ada undang-undang yang berakibat ketakutan pada masyarakat sipil tuh. Undang-undang Polri, undang-undang TNI yang akan diperluas. Saya udah kritik kemarin, saya ikuti webinar itu, dan saya kasih tahu bahwa kita harus mengembalikan alasan kita bernegara adalah kemajemukan. Yang salah di Pak Jokowi seringkali ide persatuan itu mendahului ide kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi saya kemajemukan itu adalah dasar hidup kita. Karena kita berbeda-beda maka diperlukan persatuan. Istana membalik demi persatuan, tidak boleh ada perbedaan. Itu dungu istananya tuh. Nah, sekali lagi teman-teman di Trenggalek, yang Anda ucapkan tadi adalah upaya untuk merawat Republik, dan Republik adalah kepentingan kita bersama. Res Publica. Terima kasih. Sambung Bung Diki dengan closing idea. Ya, saya cuma pikir tadi malam kita sudah diskusi dengan aliansi Trenggalek. Saya pikir itu menarik sekali. Ada beberapa potensi kebun, potensi perikanan. Sekarang tinggal tolong itu dibuatkan koperasinya, ya, yang menangani ke semuanya itu. Lalu kita komunikasikan dengan forum diskusi akal sehat. Insya Allah itu ada follow up, ya. Tadi Mas siapa tadi yang protes jangan cuman retorika tapi tidak ada follow upnya. Forum diskusi akal sehat akan mencoba untuk memfollow upnya. Jadi tadi tolong Mas Mukti yang dibicarakan kemarin soal potensi durian, potensi ikan dan lain-lain, dibentuk koperasinya, karena hanya lewat koperasi kita bisa melakukan follow up pekerjaan ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat saya boleh titip pesan buat Pak Bupati. Bupati ya Pak Gus Ipin, ya. Gus Ipin yang terhormat, salam hormat dari saya sampaikan bahwa rakyatmu tidak percaya kalau pemerintah ataupun investor sekarang akan mengelola tambang di tempatmu. Jadi kalau Anda adalah pimpinan rakyat Trenggalek dan peduli pada mereka, bersama-sama mereka lah menolak tambang emas yang ada di Trenggalek.
untuk sampai ditemukan bahwa penambangan itu benar-benar untuk memakmurkan rakyat. Terima kasih Gus Ipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih sekali Bung Rocky, Bung Diki, kebersamaan kita di hari ini. Tentu kami belum terpuaskan dengan kebersamaan yang hanya sepintas lalu 2 jam ini. Namun sekali lagi saya pinjem quote-nya Bung Riki juga, bahwa diam adalah bunyi yang tersembunyi. Saya yakin teman-teman yang di Trenggalek yang selama ini masih diam, di balik diamnya itu mereka tetap juga menyuarakan dengan kapasitas masing-masing.